Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum mulai belajar, Bu Guru tetap menyarankan agar anak-anak selalu memakai masker, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Sudah siap? Siapkan hati, pikiran, konsentrasi, serta alat tulis untuk mencatat bila mana ada hal-hal yang dianggap penting agar nanti dapat dipelajari lebih lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara, menuliskan gagasan utama dan kalimat utama setiap paragraf, memperagakan gerak tari kreasi tunggal. Kita lanjut ke bagian materi. Sebagai warga negara, kita memiliki hak yang sebaiknya kita laksanakan. Melaksanakan hak tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain, bahkan untuk negara. Nah, apa saja contoh dari pentingnya pelaksanaan hak? Mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama adalah hak mendapat pendidikan. Pentingnya melaksanakan hak ini adalah mencapai tujuan negara karena ikut mencerdaskan bangsa. Berikutnya ada hak mendapat pekerjaan. Pentingnya melaksanakan hak ini adalah memajukan negara karena dapat meningkatkan perekonomian. Selanjutnya ada hak mendapat fasilitas kesehatan. Pentingnya melaksanakan hak ini adalah meningkatkan kesejahteraan bangsa karena semakin sedikit orang yang sakit. Selanjutnya ada hak mendapat perlindungan hukum. Pentingnya melaksanakan hak dapat menegakkan keadilan bagi diri sendiri dan masyarakat. Hak ikut dalam organisasi masyarakat. Pentingnya melaksanakan hak adalah mengembangkan keterampilan dan potensi untuk berorganisasi. Tujuan nasional akan mudah tercapai jika semua warga negara mau melaksanakan haknya. Sebaliknya, tujuan nasional akan sulit tercapai apabila warga negara tidak mau melaksanakan haknya. Selain itu, kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan menjadi tidak harmonis. Nah, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan hak sebagai warga negara. Nah, berikut ini akan Bu Guru sajikan bentuk-bentuk pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang pertama, belajar dengan tekun di sekolah atau di rumah. Yang kedua, belajar tari-tarian daerah Indonesia. 3. Mengikuti kompetisi tingkat internasional. 4. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Dan yang kelima, menjaga kerukunan dalam perbedaan.
suku, dan agama. Nah, Bu Guru yakin anak-anak bisa menentukan contoh lainnya dari bentuk pelaksanaan hak warga negara. Sekarang kita lanjut ke materi menentukan gagasan utama dan kalimat utama paragraf. Pentingnya melaksanakan hak dapat kita pelajari dengan membaca teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks non-fiksi tentang pentingnya pelaksanaan hak. Setelah membaca teks, nanti kita akan bersama-sama menentukan kalimat utama dan gagasan utama paragraf. Ayo kita baca teks ini bersama-sama. Judulnya, Mengapa Harus Melaksanakan Hak? Paragraf pertama. Hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Oleh karena itu, hak warga negara harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hak, tujuan nasional menjadi mudah tercapai. Sebelum melaksanakan hak, kita terlebih dahulu melaksanakan kewajiban. Nah, apa kalimat utama dari paragraf ini, anak-anak? Yang mana kalimat utama dari paragraf ini? Kalimat utama dari paragraf ini adalah hak warga negara berkaitan erat dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Apa gagasan utama dari hak ini? Gagasan utama adalah hubungan hak warga negara dan tujuan nasional. Kita lanjut ke paragraf kedua. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang akan membawa banyak manfaat. Jika keduanya dilaksanakan secara seimbang, kita bisa mewujudkan kehidupan yang harmonis. Selain itu, kesejahteraan hidup juga dapat tercapai. Yang mana kalimat utama dari paragraf ini, anak-anak? Kalimat utama paragraf ini adalah hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Lalu, apa gagasan utama dari paragraf ini? Gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Pelaksanaan hak memiliki peranan penting. Misalnya, kita melaksanakan hak dalam pemilu. Kita turut menentukan kebijakan politik. Hak yang bisa kita lakukan dalam pemilu adalah memberikan pendapat. Selain itu, kita harus memberikan hak suara untuk menentukan wakil rakyat. Yang mana kalimat utama dari paragraf ini? Kalimat utama dari paragraf ini adalah pelaksanaan hak memiliki peranan penting. Apa gagasan utama dari paragraf ini? Gagasan utama dari paragraf ini adalah pentingnya pelaksanaan hak. Berdasarkan gagasan utama dari ketiga paragraf yang sudah kita baca sebelumnya, sekarang kita bisa menentukan gagasan utama teks. Apa gagasan utama teks tersebut? Gagasan utama teks tersebut adalah pentingnya pelaksanaan hak untuk mencapai tujuan nasional.
Kita lanjut ke materi berikutnya, yakni tentang memperagakan gerak tari tunggal dengan properti. Sebelumnya, anak-anak telah mengenal ada berbagai jenis tari kreasi tunggal di Indonesia. Sekarang kita akan mencoba memperagakan gerakannya dengan menggunakan properti berupa tongkat. Silakan disiapkan propertinya anak-anak ya. Gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang silakan anak-anak lanjutkan dengan gerakan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lanjut ke gerakan ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ini adalah gerakan keempat atau gerakan yang terakhir anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagaimana mudah bukan gerakannya? Sekarang kita coba menggabungkan dari gerakan 1 sampai gerakan 4 yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mudah bukan gerakannya? Silakan anak-anak coba melakukan peragaannya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian latihan. Tugas hari ini adalah silakan anak-anak berlatih melakukan gerakan tari tunggal dengan menggunakan properti seperti contoh yang sudah Bu Guru berikan tadi, mulai dari gerakan 1 sampai gerakan 4. Kemudian anak-anak bisa meminta bantuan orang tua atau anggota keluarga lain untuk mendokumentasikan gerakan berupa video. Sebelum diakhiri, kita akan bersama-sama membuat refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak sudah belajar apa saja hari ini? Bagian mana yang sudah dipahami? Bagian mana yang belum dipahami? Bagian mana yang membuat senang? Bagian mana yang membuat tidak senang? Adakah hal-hal yang bisa anak-anak terapkan untuk memecahkan masalah sehari-hari? Bagaimana menerapkannya untuk memecahkan masalah sehari-hari? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat belajar untuk anak-anak semua. Semoga sukses dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.